komputer. Oke, kita lanjutkan materi di hari Selasa. Jadi sekarang kita akan membahas sistem besar. Nah, sistem kecil maupun sistem besar, kita ingat perbedaannya hanyalah jumlah elemen saja. Kalau di sistem kecil, jumlah elemennya itu kisaran ya, ini tidak ada batas yang tetap, kisaran antara 1 sampai dengan katakanlah 100. Nah, kalau sistem yang besar, jumlah elemennya di 100 lebih. Dan kita akan menggunakan sistem yang nyata atau di dunia nyata hingga ordernya adalah di mol. Jadi order 10 pangkat 26. Nah, karena itu sistem besar ini adalah sistem yang akan sering kita bandingkan dengan sistem kecil. Jadi kalau kita belajar prinsipnya di sistem kecil, kita terapkan di sistem besar. Nah, salah satu contohnya tadi adalah gas atau fluida, di mana jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya itu adalah 1 mol. Kemudian elektron dalam padatan, tentu itu jumlahnya juga sangat banyak, dan hampir semua yang ada di sekitar kita, yang biasanya menjadi pembahasan termodinamika, itu juga bisa dianalisa melalui fisika statistik dengan sistem besar. Nah, apa saja yang akan kita bahas sama. Jadi kita akan membahas besaran-besaran yang kemarin juga kita hitung. Salah satunya di sini adalah nilai rata-rata. Nah, kalau kemarin kita menghitung nilai rata-rata dengan mengalihkan, misalnya ini satu besaran, nilai rata-ratanya adalah jumlahan seluruh keadaan, kemudian nilai dari keadaan tersebut dikalikan peluang keadaan tersebut. Nah, kalau sekarang untuk sistem yang besar, kita tidak mungkin lagi untuk menjumlahkannya satu persatu untuk semua keadaan. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan yang lebih sederhana, yaitu masih ingat kalau kita simbolkan P itu adalah kriteria dipenuhi, sementara Q itu kebalikannya, maka di sini kita menggunakan simbol ini lagi, P dan Q. Nah, P ini akan kita pakai untuk menentukan nilai rata-rata besaran yang ingin kita ketahui. Jadi kalau contoh sebelumnya adalah kita bicarakan molekul yang ada di sepertiga ruangan bagian depan misalnya, maka P terpenuhinya adalah sepertiga, berarti nilai rata-ratanya adalah 1/3 dikalikan dengan jumlah molekul yang ada. Ini mungkin kalau aku bisa besarkan lagi. Nah, karena itu rumusnya juga sangat sederhana. Nilai rata-rata di sini N itu adalah P kecil dikalikan N besar. Kemudian untuk sistem yang besar, kita tidak lagi tertarik untuk mendapatkan peluang satu persatu. Maksudnya itu adalah ngapain gitu kita hitung peluang satu persatu. Toh nilai peluangnya akan sangat kecil jika dia jauh dari nilai rata-rata. Nah, itu satu poin lagi ya, bahwa nilai rata-rata itu yang kita hitung, kemudian peluang satu konfigurasi itu muncul biasanya itu sangat-sangat kecil dari nilai jika konfigurasinya jauh dari nilai rata-rata. Nah, itu maksudnya gimana? Masih ingat dengan rumusan yang yang hari Selasa, kita menggunakan rumus ini kan, peluang untuk jumlah total elemen N besar, di mana N kecil itu memenuhi kriteria kita. Misal kalau koin, kriteria kita adalah yang menghadap ke atas adalah gambar misalnya. Nah, dari 10 koin yang ada, kita diminta menghitung peluang saat 10 koin itu dilemparkan, 5 koin itu menghadap ke atas adalah gambar. Berarti N kecilnya 5, N besarnya adalah 10. Nah, ini sama rumusnya yang ditampilkan di sini. Peluang N kecil koin muncul gambar
itu nilainya berapa. Kalau di sini ya, kalau ada 1000, jadi 1000 koin dilemparkan dalam waktu yang sekaligus, atau 1000 orang melemparkan satu koin, atau juga kalian ulang pelemparan satu koinnya 1000 kali. Itu sama aja. Karena sistem yang disiapkan yaitu koin yang dilemparkan tadi itu bentuk koinnya sama dan cara pelemparannya tentu harus diseragamkan. Nah, peluang untuk menghitung 1000 koin itu kan nggak mungkin kita lakukan satu persatu. Menggunakan rumus ini juga terbatas karena kita harus menghitung faktorial, n faktorial. Di sini tentu ada n kecil faktorial, n minus n faktorial. Kemudian juga ada pangkat pi di sini. N faktorial n dan q n minus n. Nah, menghitung ini lumayan rumit. Dan kalau kita hitung satu persatu juga buat apa gitu? Kenapa? Karena peluang dari konfigurasi yang jauh dari nilai rata-rata itu nilainya sangat kecil. Kalian perhatikan di sini, P untuk tidak ada yang gambar di atas. Nah, P untuk tidak ada gambar yang menghadap ke atas, yaitu 0 ya, n kecilnya. Ini contohnya. Itu peluangnya berapa? Sangat kecil, yaitu 10 pangkat minus 302. Ini berarti 0,000 ada 300 baru sekali 93 ya. Artinya peluangnya sangat-sangat kecil. Ini kalau diplot dalam satu grafik untuk tidak ada, artinya semua koin jatuh dengan angka menghadap ke atas, itu sangat kecil. Plotnya ada di sini nih. Ini 400 ya. Berarti kalau kita lanjutkan di sini, ini yang 0, plotnya ada di sini nih. Jadi 0 aja sangat-sangat kecil. Baru ketika mendekati n rata-rata, ini n rata-rata, maka dia peluangnya cukup besar. Artinya peluangnya di sini sekitaran di 0,025. Nah, begitu juga dengan satu koin. Di antara 1000 yang dilemparkan, satu koin muncul gambar, itu peluangnya juga masih sangat kecil. Masih sangat kecil, juga 2 koin, dan seterusnya. Dan kalau kalian perhatikan di grafik ini hasil perhitungan ya, yang rumusan faktorial tadi. Kalau kalian perhatikan, ini nilai yang cukup besar itu baru ada peluangnya di sekitaran angka 450. Artinya apa? 450 koin itu menampilkan gambar atau jatuh dengan gambar ke atas, sampai dengan 550 koin jatuh dengan gambar ke atas. Jadi dari 1000 koin, cuman 450 sampai 550 koin yang peluangnya cukup besar untuk terjadi atau untuk kita dapatkan dalam eksperimen melempar 1000 koin kita. Nah, di antara dua nilai ini ada satu nilai yang peluangnya paling besar, yaitu 0,025 tadi ya, yaitu di angka 500. Ini artinya apa? Saat 1000 koin dilemparkan, 500 koin itu menampilkan jatuh dengan gambar ke atas. Dan 500 koinnya sisanya adalah angka yang menghadap ke atas. Nah, dengan demikian, dalam satu eksperimen yang dilemparkan 1000 koin, kita nggak ngapain gitu, ngitung peluang yang di bawah 450 dan ngitung peluang yang di atas 550 karena nilainya terlalu kecil. Nah, jadinya kita hanya akan menggunakan beberapa karakteristik dari hasil eksperimen ini. Nah, karakteristik yang pertama adalah variabel nilai rata-rata. Karakteristik yang kedua adalah ini yang kalian lihat di gambar, yaitu fluktuasi di sekitar nilai rata-rata atau yang dikenal biasanya dengan standar deviasinya. Jadi dua besaran ini yang ingin kita lihat atau yang ingin kita ketahui sebagai karakteristik dari hasil eksperimen melemparkan 1000 koin. Nah,
hasil eksperimennya itu apa? Konfigurasi. Jadi kita ulang ya istilah yang penting ini, yaitu konfigurasi. Konfigurasi ini itu ada apa namanya, ada banyak konfigurasi yang mungkin muncul, dan salah satunya nih, kalau kita nggak memperhatikan poin mana ya, salah satunya adalah 500 koin muncul gambar, 500 koin menghadap ke atas itu angka. Ini salah satu konfigurasi. Salah satu konfigurasi yang lain adalah dari hasil pelemparan itu bisa jadi kita ambil ujung yang sana ya, 550 muncul gambar, berarti sisanya adalah 450 muncul angka. Ini konfigurasi juga. Nah, jadi yang dimaksud konfigurasi itu ini ya. Dan dalam satu kelompok ini itu ada berbagai macam konfigurasi lagi, yaitu koin mana saja kalau kita kasih angka koinnya, koin 1, 2, 3 sampai 1000, itu bisa macam-macam yang muncul gambar, nggak pasti di koin nomor berapa aja, semuanya bisa muncul. Jadi itu masing-masing itu konfigurasi juga. Nah, peluang yang kalian lihat di sini, ini ada nilainya, nilai peluang. Ini adalah peluang untuk masing-masing kelompok ini tadi. Jadi kalau dilihat di bawah ada 500, itu maksudnya adalah kelompok 500 muncul gambar. Nah ini kalau diperhatikan peluangnya, seperti yang kita bahas tadi sekilas, ini karakteristiknya unik. Kenapa? Karena kita hanya perlu dua besaran ini untuk melihat karakter dari hasil eksperimen pelemparan 1000 koin. Yang pertama adalah nilai rata-rata, bisa dihitung dari P, yaitu peluang dia dipenuhi. Kalau koin kan tentu P-nya hanya setengah tadi. Kalau dadu macam-macam, bisa 1/6, tergantung soalnya. Nah, yang kedua adalah besaran fluktuasi di sekitar nilai rata-rata, atau yang kita kenal dengan standar deviasi. Nah, ini cara menghitungnya juga gampang, yaitu akar kuadrat dari N besar, jumlah dari koinnya, dikalikan peluang dia terpenuhi, kriteria terpenuhi, dikalikan dengan peluang Q adalah kriteria tidak terpenuhi. Nah, mungkin di sini ada contoh, coba kita lihat di bawah. Ini contoh di mana jumlah sistem itu akan sangat jumlah sistem akan menentukan nilainya. Jadi kalau kalian lihat sistem yang pertama yang ini itu jumlah koinnya adalah 25. Sistem yang kedua yang sebelah kanan jumlah koinnya adalah 250. Masing-masing dilakukan eksperimen atau dihitung dengan rumus faktorial peluangnya, kemudian diplot dalam grafik ini sehingga kita dapatkan grafik seperti ini. Dan ini kurva distribusi Gaussian sebenarnya, bisa didekati dengan kurva distribusi Gaussian. Dan kita punya dua karakteristik, yaitu N rata-ratanya dan juga standar deviasi atau fluktuasi di sekitar nilai N rata-rata. Nah, nilai N rata-rata untuk yang satu, ini berarti setengah dikalikan 25, jadi sekitaran 12,5. Kemudian nilai rata-rata untuk N yang 250 adalah 125. Makanya puncak di mana peluangnya paling tinggi itu ada di 125 dan di sini ada di 12,5. Oke. Nah, itu N rata-rata. Nah, standar deviasi bagaimana? Standar deviasi tergantung pada jumlah sistem. Jadi kalau standar deviasi tadi kan akar N dikalikan PQ, maka di sini standar deviasinya 2,5. Sementara di sini standar deviasinya 7,9. Nah, dari sini kita melihat seakan-akan ya, standar deviasi untuk kasus yang pertama ini, yang N-nya hanya 25 saja, itu lebih kecil dibandingkan standar deviasi untuk kasus di mana N-nya 250. Jadi ini seakan-akan standar deviasi keduanya ini bisa kita bandingkan. Nah, padahal untuk membandingkan kedua sistem ini yang berbeda jumlahnya, kita harus menggunakan besaran lain yang kita sebut dengan standar deviasi relatif atau
karena standar deviasi itu adalah fluktuasi di sekitar nilai rata-rata, maka diberi nama juga fluktuasi relatif. Nah, fluktuasi relatif apa? Tinggal dirasiokan atau dibagi dengan N rata-ratanya. Jadi kita dapatkan penyederhanaan dari dari rumusnya tadi, yaitu bisa didekati dengan besaran 1 dibagi akar N. Nah, fluktuasi relatif nanti yang akan memberikan nilai yang bisa kita bandingkan di antara sistem dengan jumlah elemen yang berbeda. Jadi ini 250 dan 25 nggak apple to apple kalau dibandingkan, karena yang satu memang jumlah elemennya banyak, yang satu kecil. Nah, untuk membandingkannya kita tidak bisa menggunakan nilai rata-rata, kita tidak bisa menggunakan fluktuasi di sekitar nilai rata-rata atau standar deviasi. Yang bisa kita gunakan adalah fluktuasi relatif. Oke. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, aku izin sebentar ke depan sana, bukan ke belakang, ke depan. Pak, izin bertanya. Silakan. Pak, atas kesempatannya, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Saputra, nomor 1011, dan mohon maaf Pak, belum bisa open cam karena masih ada terkendala. Izin bertanya Pak, tadi mengenai fluktuasi relatif yang terakhir Bapak jelasin itu Pak. Nah, di situ kan ada 2 diagram. Maksudnya dari Bapak penjelasannya itu, apakah dari diagram 1 dan 2, itu 1 dirubah dulu fluktuasi relatifnya, habis itu 2 dirubah fluktuasi relatifnya baru dibandingkan, atau seperti apa Pak ya? Satu ini maksudnya satu eksperimen, aku yang lakuin, yang 2 itu kamu yang melakukan, karena jumlah koin yang dipakai berbeda. Jadi itu 2 eksperimen yang berbeda. Kemudian aku mau bandingin hasil eksperimenku dengan eksperimen kamu. Fluktuasiku berapa, fluktuasimu berapa. Nggak bisa, ternyata fluktuasiku kan kecil, karena aku 25 misalnya. Kamu yang 250. Nah, kita harus menggunakan besaran yang lain supaya bisa membandingkan 2 eksperimen itu, yaitu fluktuasi relatif. Gimana? Jadi, untuk cara teknisnya itu yang eksperimen pertama dirubah dulu jadi fluktuasi relatif, yang kedua dirubah dulu jadi fluktuasi relatif Pak ya, baru bisa dibandingkan. Begitu Pak ya. Kayaknya kata dirubah nggak cocok dipakai di sini. Jadi eksperimen pertama dilakukan, kemudian kita hitung fluktuasi relatifnya. Eksperimen kedua kamu lakukan, kemudian kamu hitung fluktuasi relatifnya. Baru itu dibandingkan Pak ya? Ya, kalau kita mau membandingkan, yang kita bandingkan adalah nilai fluktuasi relatif kita.
Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, monggo yang lain boleh. Tadi kayaknya ada satu lagi yang atau sudah terjawab? Permisi Pak. Ya, Uh, monggo. Iya, tadi saya Pak yang angkat tangan satunya. Itu pertanyaannya sama-sama paham ya Pak? Oke. Ya, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Oke, jadi Alia, ada nggak Alia di sini? Alia Indah Putri. Alia Indah Putri, ada nggak? Kalau Alia nggak ada, adakah? Iya, Pak. Oh iya. Ada berapa besaran berarti yang bisa kita hitung untuk menggambarkan setiap eksperimen pelemparan koin ini? Ada berapa variabel, bisa juga sih kayak bilang gitu. Atau ada berapa besaran jadinya ya yang bisa kita hitung. Ada 3, Pak. Ada 3, apa saja? Ada rata-rata, fluktuasi, sama relatif. Nah, yang lebih lengkap kalimatnya? Fluktuasi relatif. Fluktuasi relatif. Terus? Rata-rata sama Rata-rata apa? fluktuasi, Pak. Betul. Iya, fluktuasi relatif sama fluktuasi rata-rata. Enggak ada fluktuasi rata-rata kan? Oh, berarti, sorry, Pak. Berarti Fluktuasi. nilai rata-rata, Nilai rata-rata. Fluktuasi relatif, Fluktuasi relatif. fluktuasi di sekitar nilai rata-rata. Iya, boleh. Nah, satuannya apa? Nilai rata-rata. Apa, Pak? Satuan dari nilai rata-ratanya? Nggak ada satuannya, Pak. Enggak ada satuannya. Masa? Ada. Yang lain mungkin ya. Hamidah? Hamidah, adakah? Hamidah? Hamidah? Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita lanjut ke Muhammad Syahrul Saputro. Ada enggak? Hadir, Pak. Nah, satuannya apa? Nilai rata-rata. PN besar, Pak. Hah? PN besar. PN besar. Iya, Pak. Apa itu PN besar? Peluang rata-rata. Peluang rata-rata. Satuannya, bukan besar variabelnya. Satuan dari nilai rata-rata. Enggak tahu? Nggak tahu, Pak. Togar. Ada nggak Togar di sini? Togar Kamilus. Halo Togar. Ya, Pak. Ada? Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir, Pak. Satuannya apa? Nilai rata-rata. Satuannya
Satuannya untuk rata-rata, sebentar Pak, saya buka catatan dulu Pak. Nah, nggak ada di catatan. Karena ini kasus by kasus satuannya. Untuk rata-rata, kalau untuk rata-rata mol Pak satuannya. Apa? Mol. Keliru. Saya bikin kopi dulu. Satuan dari nilai rata-rata adalah seperti yang kubilang tadi, kasus by kasus ya. Jadi dalam hal ini kita sedang berurusan dengan pelemparan dari sebanyak 25 koin, 250 koin, 1000 koin. Berarti nilai rata-ratanya adalah satuannya koin. Jadi sekitar 12 atau 13 koin itu akan muncul gambar menghadap ke atas. Sekitar 125 koin itu akan muncul gambar menghadap ke atas. Rata-ratanya di antara semua konfigurasi ya. Nah, begitu pula dengan satuan dari fluktuasi. Fluktuasi di sekitar nilai rata-rata ini lebarnya ya, lebar untuk mendapatkan apa istilahnya 68% lebar ini untuk mendapatkan kemungkinan 68% itu fluktuasi atau standar deviasinya atau fluktuasi di sekitar nilai rata-rata itu adalah selisihnya 2 atau 3 koin. Sementara yang ini kita genapkan 8 koin. Ini juga satuannya adalah koin. Nah, fluktuasi relatif. Nah, ini yang tidak ada satuannya. Karena kalau kalau kita rasiokan keduanya ini, standar deviasi dengan nilai rata-rata ya tentu tidak ada satuannya. Tapi ini bukan berarti kita harus menuliskan satuannya ya. Aku hanya ingin kalian supaya tidak terlalu abstrak angka-angka tersebut. Jadi kalau nggak dituliskan, nggak aku beritahu tadi mungkin angka-angka ini kelihatan abstrak. Ini apa sih maksudnya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa yang kita teliti atau yang kita perhatikan sebetulnya adalah pelemparan koin sejumlah ini gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini misalnya ada 100 molekul, jadi tidak lagi koin, ini suatu gas berarti. 100 molekul di suatu ruangan kosong, berapakah nilai rata-rata dari molekul tersebut, ini molekul-molekulnya ya, ada di sepertiga bagian depan ruangan. Tentu N besar, yaitu jumlah molekulnya adalah 100. Hanya ditulis
Dan karena ditanyakan adalah sepertiga bagian depan ruangan, maka P-nya adalah 1/3. Nah, kalau ditanyakan sepertiga bagian belakang ruangan, apakah nilai P-nya berubah? Tidak, P-nya tetap 1/3. Nah, tapi kalau ditanyakan 2/3 bagian depan ruangan, maka barulah P-nya berubah, yaitu P-nya 2/3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai rata-rata jumlah molekul yang ada di sepertiga bagian depan ruangan. Artinya kriteria memenuhi peluangnya adalah 1/3. Dan tidak memenuhi tentu 1 dikurangi 1/3, yaitu 2/3. Jadi Q-nya otomatis didapatkan dari sini. Nah, yang ditanyakan kedua adalah standar deviasi dari nilai rata-rata tersebut atau fluktuasi dari nilai rata-rata. Kita tahu rumusnya tadi sudah ada, dan fluktuasi relatif. Nah, karena besarannya sudah diketahui dari soal dan tinggal kita pasangkan dengan tepat saja, di sini N-nya 100, berarti nilai rata-ratanya adalah 1/3 dikalikan 100, atau sepertiganya ya, dari molekul, total molekul itu akan ada di sepertiga bagian depan ruangan. Masuk akal enggak? 100 molekul kita masukkan dalam satu ruangan kosong, 33-nya ada di sepertiga bagian depan. Secara fisika kita membayangkan molekul gas ini itu nggak akan diam seperti awan gitu, ngumpul di satu titik di ruangan. Pasti dia nyebar ke mana-mana. Sama kalau kalian masuk ruangan, ada banyak teman di kelas, kemudian salah seorang baru masuk, dia pakai parfum yang bagus, parfum wanginya akan tersebar merata ke seluruh ruangan. Jadi itu sama prinsipnya. Molekul gas itu akan menempati seluruh titik di dalam ruangan secara natural atau secara alami ya seperti itu. Kecuali ada yang ngumpulin satu-satu diletakkan di bagian depan. Nah, karena dia tersebar alami ke seluruh bagian ruangan, maka otomatis kita pasti menyimpulkan dari 100 molekul ya pasti di sepertiga bagian depan ruangan ya sepertiganya 1/3 kali 100 gitu ya, 33-an molekul. Jadi masuk akal ya N rata-rata itu. Nah, yang kedua yang ditanyakan itu adalah standar deviasi di sekitar nilai tersebut. Standar deviasi juga rumusnya udah diberitahu tadi, akar kuadrat dari N besar P kalikan Q. Nah ingat, Q-nya bukan setengah-setengah ya, tapi 1/3 kalikan 2/3. Di sini kita dapatkan nilai 4,7. Nah 4,7 ini maksudnya lebar dari kurvanya tadi. Dari peluang yang paling tinggi yaitu nilai rata-rata, yaitu peluang di nilai rata-rata, kiri kanannya geser ya paling 4,7-an. Jadi sekitar 5 molekul, plus minus 5 molekul lah. Kemudian fluktuasi relatif ini yang kita manfaatkan untuk membandingkan dengan sistem yang lain, berapapun ukuran atau jumlah elemen di sistem tersebut, rasio atau dibagi standar deviasinya dibagi nilai rata-rata yaitu 0,14. Nah, sekarang ini contoh selanjutnya. Ulanglah situasi di atas katanya, tetapi untuk sistem yang lebih nyata. Kalau tadi kan 100 molekul itu nggak mungkin ada kita bisa menempatkan 100 molekul karena molekul itu kan sangat kecil. Biasanya kalau kita buka atau kita bernafas aja, ini molekul karbon dioksida yang keluar dari hidung kita itu bukan hitungan 100, 1000, bukan, tapi 10 pangkat 26-an. Jadi dalam hitungan mol gitu langsung banyak. Nah, karena itu situasi yang lebih nyata adalah ada 10 pangkat 28 molekul di ruangan tersebut. Misalnya ini sekitaran dalam order mol ya. Kemudian untuk kasus ini P dan Q-nya tetap sama, yaitu kriteria memenuhinya sepertiga di bagian depan ruangan. Maka nilai N rata-rata yang kita dapatkan tentu 1/3 dikalikan 1 kali 10 pangkat 28. Atau di sini
0,33 kali 10 pangkat 28 atau digenapkan 3,3 kali 10 pangkat 27. Standar deviasinya kita lihat fluktuasinya ya di sekitar nilai rata-rata ini ya plus minus 4,7 kali 10 pangkat 13. Jadi kalau ingin menuliskan, aku bilang untuk supaya kalian ingat ini sebenarnya adalah kayak gini. Jadi kalau tadi 100 molekul ada 33 plus minus 4 molekul mungkin di bagian depan ruangan. Nah, ini plus minusnya adalah 10 pangkat 13 molekul. Nah, itu standar deviasi ya. Tapi untuk membandingkan antara sistem yang sekarang yang nyata dengan sistem yang sebelumnya yang kita berandai-andai aja tadi 100 molekul ada di bagian di dalam ruangan tersebut, itu adalah kita menggunakan besaran yang ketiga yaitu fluktuasi relatif, di mana di sini fluktuasi relatif nilainya sangat-sangat kecil. Nih, 10 pangkat minus 14 ordernya ya. Jadi 0,0000 ada 13 nol baru 114 gitu. Bandingkan dengan yang tadi 0,14. Jauh lebih besar yang 100 molekul. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan sistem ini berbeda dari apa yang kita prediksi, yaitu ada di sini nilai rata-ratanya, kemudian sebarannya seperti ini, jauhnya dari nilai rata-rata, sangat-sangat kecil kita bisa mendapatkan atau kalimat yang lebih tepat. Kecil kemungkinannya kita mendapati sistem itu berbeda dari yang kita hitung. Jadi di sini fluktuasi relatifnya adalah order 10 pangkat minus 14, berarti sangat-sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan sistem berbeda dari yang kita hitung. Ketika kita periksa di kelas atau di ruangan tersebut, sangat-sangat kecil kemungkinannya kita mendapati molekul tadi tidak memenuhi hasil yang kita hitung ini. Nah, sementara di yang sistem sebelumnya, karena ini hanya 100 molekul, maka kemungkinan masih ada variasi atau perbedaan dari hasil yang kita hitung ketika kita cek satu-satu molekulnya di sepertiga bagian depan tadi. Jadi, dengan begitu, dengan definisi itu, aku ingin kalian memahami bahwa sistem yang jumlah elemennya sangat banyak itu relatif lebih mudah diprediksi. Oke, itu kalimatnya. Aku ingin kalian memahami dari sini bahwa sistem dengan elemen yang sangat banyak, contohnya ini, itu relatif lebih mudah diprediksi. Artinya variasinya kecil atau fluktuasi relatifnya kecil. Analoginya gimana? Analoginya adalah kalau analoginya mungkin gambar yang sebelumnya ya, gambar lalat atau binatang kecil yang terbang sana kemari. Nah, ini sistem yang besar adalah ini yang sebelah kiri, ini sistem yang kecil, lebih mudah diprediksi sistem yang besar. Kalau aku tembak bagian tengah, ini relatif kena semuanya. Karena rata-rata ada di bagian tengah, fluktuasinya tersebar kiri kanan, sedikit aja. Sementara kalau sistemnya kecil, cuma ada 2 di sini, mereka terbang ke sana kemari, kalau aku tembak belum tentu kena. Belum tentu benar mereka rata-rata ada di mana, itu belum tentu benar. Kalau ditembak belum tentu kena. Jadi sulit untuk diprediksi lintasannya dibandingkan sistem yang besar. Ini kalau kalian lihat di luar biasanya ada mungat atau binatang kecil yang kerjaannya terbang menghubungi satu titik di udara gitu, itu persis binatang. Tapi kalau kalian bandingkan binatang tersebut dengan nyamuk yang jalan sendiri ke sana kemari atau lalat yang jalan sendiri, nggak pernah lalat bergerombol banyak seperti itu, sulit untuk menangkap lalat dibandingkan menangkap binatang yang bergerombol banyak tadi. Nah, ini hanya analogi bahwa
sistem yang besar itu mudah diprediksi. Apa yang diprediksi? Contohnya tadi dua besaran kita, yaitu nilai rata-rata dan standar deviasinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Enggak ada? Saya Pak, Boleh, mau silakan. bertanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Zakli dari Fisika Angkatan 2019. Mm-mm. Kan tadi Bapak bilang kalau misalkan sistem dengan elemen yang banyak itu lebih mudah untuk diprediksi. Mm-mm. Berarti kalau misalkan ada nih suatu sistem dengan elemen yang sedikit itu lebih susah atau gimana Pak untuk Ya, memprediksinya? lebih susah. Susah untuk diprediksi. Itu jawabannya. Jawabannya singkat. Terus Pak, monggo. tadi kan yang sebelumnya tuh kalau nggak salah variasinya variasi yang elemen banyak itu Bapak bilang untuk fluktuasinya kecil kan Pak untuk didapatkan. Nah, berarti kalau misalkan yang elemen banyak ini variasi yang didapatkan tuh banyak atau gimana Pak? Kebalik, kalau yang elemen kecil variasi ya, ini variasi bukan istilah resmi yang ada di buku fisika statistik, tapi hanya cara aku menggambarkan tadi aja. Kalau kita ambil analogi yang binatang kecil-kecil tadi, variasi lintasan mereka untuk sistem kecil itu sangat besar. Jadi ini kalau aku hapus dulu supaya lebih kelihatan. Nah, untuk sistem yang kecil, variasi lintasan mereka sangat tinggi. Bisa aja yang ini terbang ke sini, kemudian nanti dia kemana, nggak karu-karuan gitu. Sementara untuk yang sistem besar, variasinya nggak terlalu tinggi karena mereka cenderung mengumpul di salah satu titik. Jadi itu analogi ya. Kalau dalam hal fisika dalam hal konsep fisika statistik kita bicarakan tadi fluktuasi relatifnya. Fluktuasi relatif untuk sistem yang jumlah elemennya kecil, nilainya besar. Fluktuasi relatif untuk jumlah elemen yang besar, nilainya sangat-sangat kecil. Nah, yang ingin aku sampaikan adalah kesimpulannya nih, kalau fluktuasi relatif kecilnya, maka perilaku sistem ini, yaitu nilai rata-rata mungkin, nilai standar deviasi, dan seterusnya nanti tekanan, suhu, dan segalanya, itu mudah diprediksi. Karena jumlah elemen yang menyusun sistem itu sangat banyak. Nah, kenapa ini aku angkat berulang kali? Karena inilah inti dari fisika statistik dan termodinamika. Termodinamika itu bisa berhasil teorinya, walaupun orang-orang di saat itu belum memahami fisika statistik, karena termodinamika itu berurusan dengan sistem yang jumlah elemennya sangat banyak. Paling tidak ada 1 mol, bahkan kemungkinan lebih dari itu biasanya. Volumenya bisa berliter-liter. Kalau ada tabung pembakaran, engine misalnya, bensin, diesel, segalanya, itu sistemnya dalam piston itu bisa hitungan 0, berapa liter gitu, atau berapa cc, itu gede sekali. Jumlah molekul yang terlibat, molekul gas dari bensin, gas dari solar misalnya, molekul olinya, kemudian oksigen di sana, kemudian ada gas lain, nitrogen, yang masuk dalam piston pembakaran itu jumlahnya sangat banyak. Dan mudah diprediksi, artinya mudah dihitung melalui teori termodinamika, tekanan, suhu, dengan persamaan gas ideal misalnya. Bisa dihitung, artinya mudah diprediksi. Itu maksudnya dari mudah diprediksi itu adalah kalau dihitung benar gitu. Oh, tekanannya segini kalau volumenya dalam piston tadi mengecil gitu, atau suhunya meningkat. Nah, kenapa termodinamika berhasil? Karena berurusan dengan sistem yang jumlah elemennya sangat banyak. Ketika
sistem tersebut jumlah elemennya sangat kecil, maka termodinamika akan kesulitan untuk melakukan perhitungan. Contohnya tadi, molekul di dalam satu ruangan ada 100 molekul saja. Ini kan nggak realistis sebenarnya, karena menempatkan 100 molekul saja di dalam ruangan itu sangat sulit. Tapi andaikan ada sistem seperti itu, maka kita tidak bisa lagi menggunakan termodinamika, misal menggunakan termometer ya, termometer untuk mengukur suhu di ruangan yang ada 100 molekulnya tadi. Kita nggak bisa lagi pakai teori termodinamika. Kita harus menggunakan teori di fisika statistik atau teori kinetik gas nantinya. Nah, dari situ baru kita bisa menghitung, oh, suhu dari 100 molekul tadi adalah segini gitu. Begitu juga dengan tekanan. Termodinamika berhasil menghitung tekanan melalui persamaan gas ideal misalnya, atau eksperimen melalui satu alat barometer, itu hanya karena jumlah elemen di dalam sistem tersebut sangat banyak, sehingga mudah diprediksi, mudah dihitung, atau mudah diukur menggunakan alat barometer. Nah, bayangkan satu ruangan di dalamnya hanya ada, jadi tidak ada molekul lain ya, hanya ada 100 molekul saja. Bagaimana kalian bisa mengukur tekanannya? Menggunakan alat barometer nggak akan kebaca, karena tekanannya bisa jadi sangat-sangat kecil. Kita bisa memprediksinya atau melakukan perhitungannya melalui konsep di fisika statistik jadinya. Jadi hubungannya adalah itu. Kenapa kita bahas mudah diprediksi dan tidak tadi. Nah, ada pertanyaan dari sini. Jadi makin jauh kita akan makin memahami hubungannya fisika statistik dengan termodinamika. Oke, kalau belum ada lagi kita lanjut ke bagian yang ini. Nah, menghitung peluang dengan rumus faktorial itu tentu sulit. Kenapa? Karena faktorial dari 1000 aja nanti udah, atau P pangkat 1000 nanti udah kesulitan banget. Kalau kita perhatikan, kurvanya tadi adalah kurva dari fungsi Gaussian. Nah, maka itu kita bisa menggunakan pendekatan yaitu memakai rumusan dari fungsi Gaussian di sini. Kalian lihat peluang ini P untuk N kecil terpenuhi, ini N kecil ya, itu bisa dihitung dari satu konstanta di bagian depan dikalikan dengan fungsi eksponensial. Jadi ada dua bagian ya di persamaan ini, yaitu konstanta di bagian depan dan fungsi eksponensial. Nah, konstanta di bagian depan bisa dihitung dari 1/2pi dikalikan, ini standar deviasinya nggak termasuk akar ya, jadi di luar ini, standar deviasi dari sistem tersebut atau fluktuasi relatif, fluktuasi dari sistem tersebut. Di sini standar deviasi adalah akar dari N PQ. Jadi ini rumus yang tadi yang di awal, dan ini bisa kita hitung langsung. Kemudian di bagian eksponensial, ini ada eksponensial pangkat minus. Jadi hati-hati ya, pangkat minus N dikurangi N rata-rata dikuadratkan, kemudian dibagi 2 kali sigma, ini sigma ya, sigma kecil, atau 2 dikali standar deviasi kuadrat. Nah, dengan rumusan seperti ini kita bisa, atau kalau kalian mau ngeplot di satu grafik menggunakan Excel, bisa dengan mudah gitu, tanpa menggunakan rumus faktorial. Jadi kalau di plot kalian lihat contoh untuk 10 koin dilemparkan, 100 koin dilemparkan, 1000 koin dilemparkan, kemudian di plot persentasenya, gambar muncul ke atas, menghadap ke atas, maka grafik yang didapat adalah seperti ini, yaitu yang 1000 koin frekuensinya cukup tinggi atau mengumpul di bagian tengah, setengah dari 1000 yaitu 500 itu rata-rata muncul ke atas, gambar menghadap ke atas gitu, 100 koin juga begitu, 10 koin juga begitu, tapi persentasenya atau frekuensi relatifnya itu cenderung lebih tinggi yang 1000. Nah,
bentuk umum dari persamaan ini adalah ini. Ada konstanta bagian depan eksponensial minus B Z kuadrat. B-nya adalah 1/2 sigma kuadrat dan Z kuadratnya di sini adalah kalau B-nya adalah itu Z kuadratnya adalah ini. N dikurangi N rata-rata dikuadratkan adalah Z kuadrat. Tapi kita nggak memakai bentuk ini dulu ya. Kita pakai bentuk yang ini untuk diterapkan. Jadi kita belum pakai rumusan yang di bawah ini untuk sistem yang lain. Nah, dari sini perhitungan peluang itu akan lebih mudah dibandingkan menghitung dengan menggunakan faktorial peluang. Jadi tadi ada 3 besaran ya, nilai rata-rata, fluktuasi di sekitar nilai rata-rata, dan fluktuasi relatif. Nah, sebenarnya kan kita dari awal ngitungnya peluang terus kan, peluang ini, peluang itu, peluang ini gitu. Nah, ini kalau mau ngitung peluang juga ada rumusan yang lebih sederhana, yaitu menggunakan fungsi Gaussian. Nah, contoh yang lain ini ada untuk menunjukkan aplikasi fungsi yang tadi. Misalkan di sini kita punya 3.000 molekul udara di suatu ruangan yang kosong, artinya nggak ada molekul yang lain ya. Berapakah peluang 1.000 dari 3.000 ini ada di 1/3 bagian depan ruangan? Nah, tentu N besarnya adalah 3.000, N kecilnya adalah 1.000, karena ini yang memenuhi kriteria. P-nya adalah 1/3, karena tentu yang ditanyakan 1/3 bagian depan ruangan. Ingat, kalau yang ditanyakan setengah bagian depan ruangan, maka P-nya juga setengah. Dan Q 2/3 di sini. Sisanya, yaitu 1 dikurangi P, maka N rata-ratanya adalah P dikalikan N besar. P-nya 1/3 kalikan 3.000, ya tentu dapat 1.000. Standar deviasinya, fluktuasinya di sekitar nilai rata-rata, ya sekitaran 25,8 plus minus, berarti ya 26 atau minus 26 gitu. Nah, peluangnya kalau diminta menghitung peluangnya tadi, maka kita masukkan dalam rumusan tadi 1/2P kalikan sigma, ini nilai yang cukup kecil 0,0155. Kemudian eksponensialnya tadi ada suku ini ya, N dikurangi N rata-rata kuadrat. Nah, kebetulan di sini karena soalnya memilihkan 1.000, maka N dikurangi N rata-rata dikuadratkan, itu ini hasilnya 0 dikuadratkan dibagi 2 sigma kuadrat, ya tentu hasilnya adalah 0 juga. Dan peluangnya berarti 0,0155 ini konstanta di bagian depan dikalikan eksponensial pangkat minus 0. Nah, eksponensial pangkat 0 kan 1. 1 per eksponensial pangkat 0 berarti 1/1. Jadi sama aja. Dikalikan dengan 1, artinya adalah peluangnya adalah 0,0155. Oke. Aku punya pertanyaan dari sini. Siapa nih? Nur Hayati. Ada nggak? Nur Hayati. Iya Pak. Peluang ini nilainya kecil apa besar? Kecil Pak. Kecil. Taunya dari mana? Kecil. Tahu alasannya kecil, kenapa? Iya Pak, jadi saya bandingin sama perhitungan peluang yang sudah dihitung tadi Pak. Yang di awal. Yang kasus apa? Ini kah? Iya Pak, beda. Kalau ini nggak ada peluang.
Ini kan ini nggak ngitung peluang. Bandingkan dengan yang juga nggak ada. Ini mungkin. Ada peluang di sini. Kita tadi berapa peluang untuk soal yang 0,0155 ya. 1000. 0,0155. Kalau kita mau bandingkan dengan kasus 25 koin, 0,0155 itu ada di sini. Ini peluang. Kalau mau bandingin dengan 250 koin, 0,0155 itu ada di sekitarannya. Mau bandingin dengan ini kan? Jadi kesimpulannya itu kecil? Atau ada alasan lain itu kecil? Dilihat dari mana? Iya Pak, tadi mau bandingin yang tadi itu Pak, yang hasilnya 0,114. Tapi salah kayaknya Pak, salah Pak. Jadi ini besar apa kecil peluangnya? Atau beralih jadi besar sekarang peluangnya ini? Kecil Pak, karena mendekati 0. Kecil karena mendekati 0. Artinya peluang itu kan dari 0 sampai 1 gitu ya. Ini 0,0155. Artinya dia kecil karena mendekati 0 gitu ya. Iya Pak. Nah, jawabannya kurang tepat. Kalau ditanya peluangnya ini besar atau kecil, kita harus nanya balik, dibandingkan dengan apa. Kita lihat di sini, ini adalah peluang untuk satu jenis konfigurasi, yaitu apa? 1000 memenuhi di antara 3000 molekul yang ada. Kita harus bandingkan dengan katakanlah 1001 memenuhi di antara 3000. Kita bandingkan juga dengan 1025 misalnya di antara 3000. Bagaimana? Baru kita bisa dapat kesimpulan peluang ini kecil atau besar. Ini aku ambil contoh dengan analogi yang tadi ya, dengan kasus yang sebelumnya. Itu udah dicoret-coret. Nih, mungkin ini nih. Kalian lihat. Peluang dari 1000 koin, 500 koin ini akan muncul ke atas, menghadap ke atas itu gambar. Itu peluangnya kalau kalian perhatikan hanya sekitar 0,025. Kalau dibandingkan antara 0 dan 1, tentu nilai ini adalah sangat kecil. Tapi ketika kita bandingkan dengan peluang kemunculan, misal nih aku ambil angka 525. 525 kan di sini. Mungkin ada di sini nih. Mungkin nilai peluangnya adalah 0,015. Dibandingkan dengan kemunculan 525 gambar menghadap ke atas, peluang 500 gambar menghadap ke atas yaitu ini jauh lebih tinggi daripada ini. Ini kan 0,025, ini 0,015. Artinya peluangnya ini sesungguhnya paling besar. Di peluang 0,025 walaupun kecil kelihatannya, antara 0 dan 1 kan nilai peluang, tetapi sesungguhnya inilah yang paling besar dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bahkan kemungkinan ada 600 koin itu menghadap gambar ke atas itu sangat-sangat kecil. 0,000 kan tadi. Nih. Jauh-jauh sangat kecil. Justru ini yang paling besar, yaitu 0,025. Nah, artinya untuk menjawab pertanyaan tadi, kamu harus balik nanya, dibandingkan dengan apa? Jadi nanti aku akan jawab dibandingkan dengan konfigurasi yang lain. Ini konfigurasi yang lain ya. Nah, contoh yang di bawah ini itu adalah konfigurasi yang lain.
Kalau tadi hanya 1000 yang ditanyakan terletak di sepertiga ruang bagian depan, nah yang ini diubah soalnya. Ini 1100 di sepertiga bagian depan ruangan. Yang ditanya juga masih sama, peluang. Peluangnya berapa nih? Oke, hanya mengubah beberapa bagian saja. Kenapa? Karena N rata-ratanya kan masih sama nih, P dikalikan N. P-nya kan masih sepertiga, N-nya masih 1000. Jadi N rata-ratanya juga masih N-nya 3000, N rata-ratanya juga masih 1000. Oke, cuman eksponensialnya tidak lagi 0. Kenapa? Karena N-nya di sini adalah 1100, sementara N rata-ratanya adalah 1000. Jadi punya nilai ya eksponensialnya sekarang dibandingkan yang di atas tadi. Sehingga kita hitung di sini 0,0155. Ini yang konstanta di bagian depan ya, yang tadi dikalikan eksponensial minus 7,5 dapat dari hitungan di atas, itu dia akan punya peluang, lihat, 10 pangkat min 6. Ini artinya 0,000 ini udah 3, 4, 8, 5, 5, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 0 kurang. Nih, 0,00000855, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini peluangnya. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan yang tadi, peluangnya adalah 0,0155. Nah ternyata peluang yang tadi yaitu N sama dengan 1000 di sepertiga bagian depan ruangan, inilah yang paling besar. Paling besar nilai peluangnya. Artinya kemungkinannya memang paling mungkin kalau kita buka ruangan, kita ukur, paling mungkin memang 1000 ada di sepertiga bagian depan ruangan. Sementara kalau kita buka ruangan, kita ukur kemungkinan dari 1100 ada di sepertiga bagian depan ruangan, kemungkinannya sangat-sangat kecil. Jadi kalau kalimat biasa ini kecil kemungkinannya. Kemungkinan N 1100, yaitu 1100 molekul ada di sepertiga bagian depan ruangan. Jadi nilai peluangnya dibandingkan dengan konfigurasi yang lain. Dan ini make sense. Kenapa? Karena kalau ruangan dibagi 3 kelompok, 2 sekat, jadi ada 3 ruangan kan di dalam itu. Ada 3000 molekul, tentu masing-masing akan 1000 gitu, rata mereka. Terbagi. Ketika ditanyakan 1100, ada nggak kemungkinan 1100 molekul di sepertiga ruangan di bagian depan? Ada kemungkinannya, tapi sangat-sangat kecil, Pak, yaitu 0,000855 peluangnya. Jadi mungkin aja terjadi, tapi sangat kecil. Oke, aku ingin mengaitkan ini dengan fisika kuantum. Kalau ada yang sudah mengambil fisika kuantum, ada peristiwa tunneling di sana, penerobosan satu tembok potensial. Ada nggak kemungkinan partikel itu keluar dari sumur potensial? Ada. Bisa dihitung itu kemungkinannya berapa persen. Nah, kalau kita di dunia klasik ya, aku bilang dunia klasik kita ini, kemungkinan seseorang untuk bisa keluar ruangan tanpa membuka pintu, yaitu lewat tembok, itu kemungkinannya ada, tapi sangat-sangat kecil. Nah, apa maksudnya kemungkinannya ada sangat-sangat kecil? Ya, kalau kamu coba jutaan, miliaran, triliunan kali, mungkin hanya 1 kali yang berhasil menembus tembok tanpa menghancurkan tembok ya maksudnya. Jadi bayangkan kemungkinannya sangat-sangat kecil tapi tetap ada. Oke, itu maksud dari peluang. Nah, hal lain tadi yang ingin aku bicarakan apa yang ada satu tadi. Ada satu poin kayaknya. Mungkin nanti kalau ingat. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kalian. Oke, di sini.
Langsung aja buka audionya. Yang tadi grafik yang 2 itu Pak, yang pertama saya juga tanyain Pak untuk menyangkut sama ini. Ini ya. Pak, berkaitannya sama yang tadi juga Bapak jelasin. Jadi dalam sistem peluang ini kan ini kalau di bagian sampingnya itu Pak ya kan 0 sampai 0, yang pertama 0 sampai 0,16. Nah, di situ itu enggak sampai 1 Pak ya peluangnya. Iya. Jadi untuk sistem peluangnya 0 sampai 1 itu enggak ada Pak ya. Maksudnya kan sepemahaman saya peluang paling terbesar itu 1. Peluang paling kecil 0. Ya. Kalau dalam sistem ini jadi enggak sampai 1 gitu Pak. Sampai 1, tapi orang malas gambar. Maksudnya sumbunya ya. Sumbunya ya tetap aja sampai 1 di sini. Cuma ngapain digambar sampai 1 kalau tidak ada data yang sampai di angka 1 gitu. Yang lebih maksud saya itu gambarnya Pak, kayak grafiknya itu nggak mesti hampir 1 jadi Pak ya. Maksudnya apakah mungkin datanya itu adalah sampai 1 gitu ya? Ya. Nah, kalau ini aku gambarkan grafik yang peluangnya sampai 1 ya. Nah, di sebelah kayaknya ini sebelah sini. Nah, di sebelah kanan nih aku gambarkan grafik yang peluangnya sampai 1. Ini 1 ada di sini ya. 0 ada di bawah. Oke. Katakanlah anggaplah satu sistem apa ya. Tapi datanya adalah ada peluang yang sampai 1. Itu gambarnya. Ada pertanyaan nggak? Jadi dia hanya 1 titik. Di 1 nilai tertentu ya di sini. Katakanlah ini bulan nilai berapa gitu, nx gitu. Ini grafik di mana salah satu konfigurasi itu memiliki peluang sama dengan 1. Nah, ada yang aneh nggak? Atau ada pertanyaan lagi nggak di sini? Biar yang lain paham juga. Pemahaman saya dari sebelum di sini nih tentang peluang itu 0 sampai 1 aja kan Pak. Jadi pada saat ada sampel dilempar, cuma hampir misalnya sampai 0,16, jadi nggak sampai 1 dong. Jadi betul. Kalanya itu kenapa harus 0 sampai 1 tapi secara pengimplementasiannya nggak pernah, maksudnya jarang ada yang sampai menyentuh 1. Oke. Kenapa misalnya nilai uang yang bisa kita miliki itu bisa nggak terbatas kan? Triliunan, triliun misalnya. Tapi kok saya nggak pernah nyampe punya uang di rekening saya sampai 1 triliun ya gitu. Sama analoginya kayak gitu. Jadi batas peluang itu adalah 0 sampai 1. Tapi satu konfigurasi bisa jadi tidak akan mencapai peluang 1. Batas kekayaan seseorang mungkin tidak terbatas ya, tapi anggaplah batasnya adalah 1 triliun. Tapi kok saya belum nyampe punya uang 1 triliun ya, kenapa gitu? Nah, sama. Karena 1 triliun mungkin dibagi-bagi ke banyak orang. Katakanlah gini, aku ambil analogi yang lebih realistis mungkin ya. Katakanlah di masa pandemi ini, untuk angkatan kamu, Fahmi, diberikan bantuan 1 juta misalnya. Kok, terus kamu nanya, kok saya nggak dapat 1 juta Pak? Ya karena 1 juta itu untuk 1 angkatan, artinya dibagi-bagi. Nah, ketika kamu ambil 1 juta untuk dirimu sendiri, maka peluang yang lain akan jadi 0, seperti grafik ini. Jadi ini 1 juta untuk Fahmi sendiri, misalnya di sini. Sementara teman-temanmu yang lain di sini dia 0, nggak dapat karena 1 juta diambil sendiri. Ini analogi ya. Nah, analogi kalau dibawa ke sini, kalau peluang di sini 1 dimiliki oleh angka 12,5, maka yang lain akan otomatis jadi 0 semua, 0 semua, 0 gitu. Karena peluang tadi dibagi-bagi ke seluruh konfigurasi yang mungkin terjadi.
Sama seperti bantuan tadi dibagi-bagi ke seluruh mahasiswa di angkatan kamu. Ya benar, peluang itu batasnya 0 sampai 1, tapi dalam eksperimen kita di sini atau fisika statistik yang kita bahas ini, itu peluang dibagi-bagi ke seluruh konfigurasi yang mungkin muncul. Makanya kan nggak pernah bisa muncul konfigurasi yang peluangnya 1. Kalau konfigurasi itu peluang 1, kita lemparkan berulang kali, pasti itu aja yang muncul. Misalnya ya, ada 3 koin. N-nya sama dengan 3. Kemudian dari 3 koin ini, ketiga-tiganya muncul gambar, yaitu aku tuliskan di sini, kayak gini ya konfigurasinya. Ini ternyata dihitung entah dengan satu cara apa, kamu hitung peluangnya sama dengan 1. Artinya apa? Artinya kalau 3 koin kita lemparkan, entah dengan cara bagaimana, selalu muncul gambar menghadap ke atas. Nah, ini bisa terjadi kalau koinnya kamu tempelkan dengan koin yang lain, sehingga dua sisinya tetap gambar. Bisa kan? Koin 1000-an kamu tempel dengan koin 1000-an, dilem gitu, gambar-gambar, kedua sisinya gambar gitu. Jadi kamu lemparkan berulang kali, pasti gambar 3 muncul dari 3 koin itu. Artinya peluangnya 1. Nah, baru mungkin terjadi. Tapi artinya peluang angka gambar angka itu akan menjadi 0. Peluang angka itu akan menjadi 0. Artinya peluang yang 1 tadi sebenarnya di sistem yang nyata, yang koin beneran itu dibagi-bagi gitu antara konfigurasi yang lain. Makanya di sini dia cuma dapetin maksimal kecil 0,16. Yang lainnya lebih kecil lagi dari dia gitu, nggak ada yang lebih besar. Paham nggak? Atau ada pertanyaan? Paham Pak, tapi timbul pertanyaan lagi Pak. Ya, apa-apa? Sampel pertama tadi itu Pak, kan puncaknya itu 0,16. Nah, di setiap titiknya itu kalau pada saat peluang-peluangnya itu dijumlahkan, nilainya 1 Pak? Kalau kamu rajin menjumlahin dari 0 sampai ada berapa sih ini? Oh, ada 25. 0 sampai 25 ya. Kamu jumlahin gitu, hitung pakai faktorial atau pakai fungsi Gaussian tadi. Peluang 0 dari 25, 1 dari 25, 2 dari 25, atau pakai Excel gitu ya. Pakai fungsi Gaussian, terus kamu sum kan, jumlahkan hasilnya, mestinya 1. Pasti 1 gitu. Kalau nggak 1 berarti rumus Excel-nya keliru atau hitunganmu keliru gitu. Jadi dia wajib 1. Nah, sama seperti halnya kita sudah bicarakan yang lalu, P plus Q itu wajib 1. Nggak mungkin nggak 1. Oke. Yang lain kalau ada pertanyaan. Karena yang namanya fisika statistik harus bertahap ya. Kalau ada kebingungan langsung ditanyakan aja. Pak. Ya, monggo. Izin bertanya Pak. Dari angkatan 2018, Pak, untuk kita tuh pakai sistem besar atau sistem kecil, untuk perhitungannya itu patokannya apa ya Pak? Artinya ketika kita menghadapi satu soal atau satu kasus, terus kita harus pakai sistem besar atau sistem kecil nih. Patokannya apa? Ya. Patokannya adalah jumlah elemen. Kalau jumlah elemen tadi antara 0 sampai 100, gunakan aja perumusan sistem kecil. Yang pakai faktorial mungkin masih mampu. Tapi ketika jumlahnya di atas 100, situasi nyata udah 10 pangkat 20-an, maka gunakan sistem besar. Apakah yang lebih akurat fungsi yang mana? Kalau tadi kan ada fungsi faktorial untuk menghitung peluang, ada fungsi Gaussian untuk menghitung peluang. Yang lebih akurat yang mana? Jawabannya adalah
fungsi faktorial lebih akurat dalam situasi apapun, tetapi kita akan kesulitan menggunakan fungsi faktorial ketika jumlah elemennya besar atau di atas 100 tadi misalnya. Terus kita mendekati dengan fungsi Gaussian. Gimana? Baik Pak, berarti kalau misalnya mau ngitung pakai yang sistem kecil tadi untuk yang elemen besar berarti bisa aja Pak, tapi susah ya? Bisa aja, tapi susah. Dan lebih akurat, tapi susah gitu. Nah, Gaussian cukup akurat ketika jumlah sistemnya kayak tadi udah lebih, udah 10 pangkat 20-an kan. Oh, dia akurat banget kalau itu. Cukup akurat dibandingkan ya dengan yang faktorial. Faktorial tentu yang paling akurat gitu. Nah, untuk ketika kamu misalnya mau coba menghitung sistem besar dengan faktorial, maka ada beberapa pendekatan faktorial yang memudahkan perhitungan. Ini salah satu contohnya ya. Misalnya di sini, M faktorial, misalnya M-nya gede banget gitu, kamu bisa dekati dengan persamaan ini. Ini kalau mau pakai elemen yang banyak, terus mau pakai faktorial ngitungnya. Ini ada beberapa pendekatan. Nah, mungkin nanti 1-2 kali dipakai atau dibutuhkan. Tentu pendekatan juga ada keterbatasannya. Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Dari saya cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama terus. Winas, benar kan? SN. Monggo aja. Iya Pak. Saya izin bertanya Pak. Ya. Saya Inas dari Fisika Angkatan 2018. Ini Pak, berdasarkan pemahaman saya sebelumnya Pak, ini jika semakin besar elemennya itu, maka peluangnya itu semakin mudah ditentukan Pak. Tapi berdasarkan contoh soalnya tadi itu, kenapa elemen yang 1100 itu peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan elemen yang 1000? Pertanyaannya adalah kalau elemennya besar, peluangnya semakin mudah ditentukan. Gitu kah? Kenapa yang ini Pak, elemen yang 1100 peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan elemen yang 1000? Oh, nilai peluang elemen yang 1100 lebih kecil dibandingkan yang 1000. Ya Pak. Tunggu, kalau aku jawab karena rumusnya gitu kan selesai nih masalah. Ya karena rumusnya ngasihkan kita segitu, tapi secara fisika kenapa yang 1100 itu lebih kecil karena ada asumsi ya yang kita tidak bicarakan secara eksplisit di sini memang. Jawabannya sih kalau sesuai rumus ya begitu, itu bisa jawabannya. Tapi yang menarik adalah pertanyaan secara fisika, kenapa yang 1100 ini lebih kecil nilai peluangnya dibandingkan yang 1000. Aku ingin memperjelas dulu artinya apa kalau peluangnya lebih kecil. Artinya adalah kalau kalian melakukan eksperimen, kalian tempatkan 3000 molekul di dalam ruangan, maka ketika kalian lakukan eksperimen berulang kali, tempatkan 3000, dilihat pakai satu sensor berapa molekul yang ada di sepertiga bagian depan. Ketika kalian lakukan itu berulang kali, maka sangat kecil kemungkinan kalian mendapatkan 1100 molekul ada di sepertiga bagian depan. Paling sering kalian akan mendapatkan 1000 molekul saja di sepertiga bagian depan. Kenapa begitu? Kenapa peluangnya kecil? Karena kita mengasumsikan atau mengambil pendekatan ya, atau asumsi sama aja, atau pendekatan bahwa yang kita bahas ini, yang sedang kita diskusikan ini, dan seterusnya sampai semester ini berakhir, adalah sistem yang berada dalam kesetimbangan.
Sistem yang berada dalam kesetimbangan itu artinya sistem yang nanti kita bahas juga ini, yang peluang untuk masing-masing konfigurasinya tidak berubah terhadap waktu. Monggo kalian catat, nanti kita habis ini ada slide-slide untuk menjelaskan itu. Sistem yang berada dalam kesetimbangan adalah sistem yang peluang konfigurasinya tidak berubah terhadap waktu. Definisi yang lain adalah sistem yang berada dalam kesetimbangan adalah sistem yang energi total yang dimiliki oleh sistem tersebut itu minimum, paling kecil dibandingkan kemungkinan yang lain. Sistem yang berada dalam kesetimbangan sudah finish, selesai. Selesai apanya? Selesai mereka mengatur dirinya, artinya bentuknya konstan seperti itu aja. Tapi ini bukan definisi yang ilmiah ya. Definisi yang ilmiah yang dua tadi, yaitu peluang untuk setiap konfigurasinya nilainya tidak berubah terhadap waktu. Definisi yang lain, sistem yang setimbang adalah energi yang dimiliki oleh sistem tersebut paling kecil dibandingkan kemungkinan energi lain di sistem itu. Maksudnya dibandingkan kemungkinan sistem itu berada di keadaan yang lain yang bukan setimbang. Contoh yang paling jelas adalah sistem yang setimbang dan tidak. Kalau dalam satu ruangan, satu kotak gitu, satu ruangan katakanlah, kita semprotkan ke salah satu sudut ruangan obat semprot nyamuk, gitu, ke salah satu arah aja ya di dalam ruangan itu. Iklan di TV akan bilang cukup satu semprotan dia akan mematikan nyamuk di seluruh ruangan. Nggak perlu biasanya kita agak berlebihan nyemprotin kemana-mana gitu, ke sudut mana-mana. Iklan di TV kan bilang sebenarnya satu semprotan, dua semprotan kita cukup, karena nanti partikel dari pestisidanya itu yang membunuh nyamuk tadi itu akan tersebar merata ke seluruh ruangan. Nah, kondisi di mana partikel tersebut telah tersebar merata ke seluruh ruangan itu adalah kondisi setimbang. Jadi waktu kita semprot mungkin dia hanya ada di sudut tertentu di depan nozzle-nya itu ya, partikulat dari pestisidanya, tapi lama-kelamaan dibiarkan tanpa ada kipas angin pun partikel tersebut nyebar ke seluruh ruangan merata. Nah, itu adalah kondisi setimbang. Ketika sudah tersebar ke seluruh ruangan secara merata, maka itu adalah kondisi setimbang. Nah, kalau setelah itu kita sekat-sekat ruangan menjadi 3 bagian, sepertiga, tentu kita akan menemukan sepertiga dari jumlah total partikel yang disemprotkan di nozzle tadi ada di sepertiga bagian depan ruangan. Itu paling mungkin kita menemukan sepertiganya. Sementara lebih dari sepertiga ada di sepertiga bagian ruangan itu kecil kemungkinannya ditemukan. Kenapa? Karena dia tersebar merata ke seluruh ruangan. Atau karena sistem itu sudah ada dalam keadaan setimbang. Karena itu peluang dari sepertiga bagian depan ruangan itu lebih dari 1000 tadi itu sangat lebih kecil dibandingkan yang 1000. Karena kita membahas sistem yang ada dalam keadaan setimbang. Nah, ini yang asumsi mungkin aku lupa menyebutkan di awal di fisika statistik ini, bahwa fisika statistik kita itu adalah fisika statistik sistem yang berada dalam kesetimbangan. Jadi kalau kalian cari di internet, referensi buku fisika statistik itu sangat banyak. Ada buku yang statistical physics gitu ya, ini bahasa Inggris biasanya, statistical physics non-equilibrium gitu, non-equilibrium. Nah, ini nggak kita bahas yang non-equilibrium. Juga ada teorinya untuk itu, tapi nggak kita bahas. Cakupan kita hanya yang sistem setimbang. Jadi asumsikan selalu ketika kita membahas sistem itu adalah sistem yang sudah setimbang. Jadi bukan sistem yang belum setimbang. Nah, sistem yang sudah setimbang tadi harus ditunggu sampai dia mencapai keadaan setimbang.
Misal tadi kita analogi sederhana adalah semprotan nyamuk. Sekali semprot mungkin dia belum setimbang, belum merata nih pestisidanya. Tapi setelah ditunggu 5 menit dia merata ke seluruh ruangan. Sama dengan molekul gas yang ada 3.000 tadi. Kita masukkan 3.000 molekul dalam satu ruangan. Pertama dia ngumpul di satu titik 3.000 itu. Tapi lama-kelamaan dia akan tersebar merata ke seluruh ruangan. Analogi lain yang tadi sempat aku sebutkan adalah kalau kalian masuk di kelas, kemudian satu orang baru masuk dengan parfum yang mahal, awal mula hanya teman sekitar di sampingnya yang mencium parfum, lama-kelamaan seluruh kelas akan mencium harum atau wangi dari parfum itu. Nah, itu sudah keadaan setimbang. Nah, keadaan seperti itulah yang kita analisa di fisika statistik ini. Bukan saat dia progres mencapai setimbang, bukan saat satu titik dia belum setimbang, tapi saat dia sudah setimbang. Nah, itu akan memudahkan kita dalam banyak hal. Makanya yang kita pelajari hanya itu. Nah, itu jawaban yang yang tidak simpel ya. Kalau dijawab simpel ya rumusnya begitu tadi gitu. Tapi memang ada asumsi yang kita lewatkan, yaitu kita membahas sistem setimbang. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Nah, ini nanggung. Pak, saya mau tanya, Pak. Monggo. Ya, nama saya Farid Arfandi dari Fisika 2019. Tadi kan berdasarkan contoh-contoh Bapak tadi yang gambar grafik itu, kenapa gambarnya itu selalu berbentuk seperti gunung? Apakah mungkin dari contoh kasus itu grafiknya seperti turun terus atau naik terus gitu? Mungkin nggak, Pak? Pertama, pertanyaan yang terakhir mungkin nggak mungkin. Kalau ini yang mungkin kita ambil contoh ini. Mungkin nggak grafiknya yang ada di bawah ini ya, kayak gini peluangnya. Iya, Pak. Ini peluang ya. Ini N-nya. Tunggu, aku ingin memeriksa perjalanan atau materi-materi selanjutnya. Untuk kasus yang kita pelajari sekarang memang nggak mungkin ya, karena kita lagi membahas peluang dari satu konfigurasi ini yang sistemnya itu adalah klasik atau Maxwell-Boltzmann MB. Nanti pada saat setelah UTS kalian akan membahas yang BE, Bose-Einstein, atau yang FD, Fermi-Dirac. Ini yang kuantum. Nah, ini yang klasik. Nah, kalau di dalam statistika klasik ini tidak mungkin, tetapi di dalam statistika kuantum ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada kemungkinan di mana kalau kita analogikan dengan contoh yang sederhana, ada kemungkinan di mana dari 3.000 molekul yang ditempatkan dalam ruangan tadi, ada kemungkinan 3.000 molekul itu ngumpul di satu pojok. Nggak tersebar kemana-mana, nggak tersebar di seluruh bagian ruangan. Ada kemungkinan 3.000 molekul itu akan mengumpul di salah satu pojok ruangan. Dalam fenomena kuantum, kalau kalian pernah dengar, itu ada kondensasi Bose-Einstein, salah satu yang menemukannya secara eksperimen itu dapat hadiah Nobel, yaitu satu gas helium didinginkan sampai suhu mendekati 0 Kelvin. Jadi pico Kelvin mereka berhasil waktu itu dalam satuan pico Kelvin. Pico kan sangat kecil, minus 12 kalau nggak salah. Mereka berhasil mendinginkan satu gas helium mendekati 0 Kelvin dalam order pico Kelvin, dan saat itu terjadilah kondensasi Bose-Einstein di mana molekul gas heliumnya mengumpul dalam satu keadaan saja. Dan itu kalau kita hubungkan dengan grafik kita, maka akan ditemukan puncak yang seperti ini. Jadi lebih banyak mereka ada di salah satu
sisi kiri atau kanan, bukan di tengah seperti halnya yang kita klasik Maxwell-Boltzmann. Nah, grafik apakah itu? Itu grafik fungsi distribusi nanti. Mungkin akan kita bahas waktu kita membandingkan dengan yang klasik nanti, tapi lebih detailnya di statistika setelah UTS. Tapi jawabannya berarti mungkin terjadi untuk jenis partikel kuantum atau jenis statistika kuantum nantinya. Kalau di yang kita bahas sekarang tidak mungkin, jadi statistika Maxwell-Boltzmann. Dan kurva ini yang seperti gunung ya, ini apa namanya kita sebut kurva Gaussian. Ini kayak gini nih, kurva Gaussian. Dan kurva ini terkenal karena ini secara alami semua sifat di alam ini ya harusnya seperti ini. Maksudnya bukan harusnya ya, memang selalu muncul seperti itu gitu. Kurva ini juga juga muncul di nilai kalian. Jadi nilai nilai mata kuliah kalian biasanya normalnya di kurva normal muncul seperti ini. Kebanyakan dapat ini macam-macam ya, titik tengah rata-ratanya. Misalnya kebanyakan dapat C. Yang nggak lulus separuh, ini sangat drastis ya, yang nggak lulus separuh. Di sini B dan A. Nah, ini kurva normal. Normalnya kayak gini. Apakah mungkin kurvanya kayak gini, Pak? Ini. Lebih banyak yang dapat A, B dibandingkan yang tidak lulus. Mungkin aja, tergantung dari usaha kalian. Mungkin nggak semuanya dapat A, Pak. Mungkin aja, tergantung dari usaha kalian. Artinya kurvanya mungkin geser kayak gini ya. Ini mungkin. Nah, ini kurva Gaussian tadi. Distribusi Gaussian. Ini kurva normal. Dan kita ada di dunia klasik, makanya normal kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sekarang tanggung ya kalau diteruskan. Nanti aku posting aja ini, sekalian kalian baca di buku Stowe. Tujuan kita adalah mungkin ini aja deh. Kalian ini ada kelihatan nggak beberapa istilah ini? Ada istilah yang harus kalian perhatikan ya. Aku belum bahas ini ya, slide ini belum yang bagian sini maksudnya. Istilah sistem itu apa? Ini berulang kali kita sebutkan. Energi yang dimiliki oleh sistem tadi sekilas. State atau terjemahannya biasanya keadaan, konfigurasi sudah kita diskusikan. Mikroskopik ini mungkin belum. Mikroskopik ini maksudnya adalah sistem yang kecil tadi. Makroskopik adalah sistem yang besar. Kemudian kesetimbangan, istilah yang tadi kebetulan ditanyakan sehingga kita pakai. Ini istilah-istilah baru yang mungkin kalau kalian kasih catatan di buku catatan kalian, ini akan bagus gitu. Walaupun definisi yang kalian tulis mungkin masih keliru, tapi nanti diperbaiki. Nah, harap diperjelas istilah-istilah ini. Untuk minggu depan nanti aku akan tempelkan tugasnya di LMS. Jadi ada tugas. Cara menjawabnya adalah minggu depan tugas ini aku minta dijelaskan. Jadi bukan dikumpulkan ya, tapi dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Acak. Jadi bisa aja yang aku pilih kebetulan layarnya, foto wajahnya muncul di layarku yang paling gede misalnya, atau bisa aja nanti aku cek sembarang pilih acak gitu, ya acak random lah. Jadi harapanku adalah kalian semua tidak hanya mengerjakan tugas ini, tapi juga mempelajari solusinya.
Sehingga ketika nanti aku pilih di kelas untuk menjelaskan, penjelasannya itu betul gitu, komplit, utuh, dan benar. Ya, kenapa begitu? Karena nilai dari orang tadi, misalnya misalnya Farid ya, Farid kebetulan minggu depan aku minta untuk menjelaskan, kemudian Farid menjelaskan kurang bagus misalnya, terus aku kasih nilai 40. Nah, nilai 40 penjelasan Farid ini akan menjadi nilai semua orang di kelas tersebut. Jadi semua orang di kelas akan dapat 40 ya untuk tugas pertama. Paham metode kita? Ya, artinya apa? Artinya kalau kalian sudah bisa mengerjakan satu orang, ajarin teman yang lain. Sehingga dia benar-benar paham, sehingga ketika dia kebetulan dipilih untuk menjelaskan di sini, bagus. Nah, nanti balik lagi ke kalian semua, nilainya akan bagus semuanya. Jadi jangan ada yang ditinggalkan dalam belajar bareng di fisika statistik. Gitu ya. Jadi kalau yang satu punya jawaban, ajarin teman yang lain sampai dia benar-benar paham, karena nanti tanggung jawabnya ada di dia kalau kebetulan dia yang dipilih untuk menjelaskan. Artinya tidak ada tugas yang dikumpulkan, hanya ada tugas yang dipresentasikan penjelasannya. Ingat, yang dipresentasikan penjelasannya, bukan jawabannya saja. Kalau jawaban kan aku bisa baca di slide-nya mungkin, atau di coretan dia. Jadi harap siapkan slide-nya. Kalau kalian mau nampilkan slide atau kalau kalian mau coret-coret langsung silahkan. Nanti pada saat penjelasan ditampilkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan kah? Sampai sini? Karena ini tugas, nilainya akan sama untuk semua kelas. Tanggung jawabnya ada di kebetulan orang yang ditunjuk tadi, itu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jadi minggu depan kita sebentar membahas tugas, kemudian kita lanjutkan ke interaksi antar sistem sampai ke entropi. Nanti definisi entropi ini belum aku masukkan di sini. Ada di slide selanjutnya. Sampai hubungan entropi dan temperatur terhadap peluang dan konfigurasi. Jadi entropi kalian pelajari mungkin di termodinamika, temperatur juga suhu, hubungannya sama peluang apa. Nah, itu yang akan kita coba kaitkan di fisika statistik. Nah, sebelum berakhir, aku akan screenshot, tapi screenshotnya nggak perlu di screenshot. Ini kan direkam nih sudah, jadi tinggal kalian buka aja videonya. Dia sudah kerekam. Nah, ini sekarang tak tampilin semua. Supaya ketika videonya dibuka bisa kelihatan semuanya. Kita ada berapa orang? 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 5. 7 kali 7 kali 7, 49 ya. Oke, monggo dibuka kameranya supaya bisa dibandingkan dengan saat UTS nanti. Senyum. Cheese. Masih menunggu yang lain kah? Oke, sudah semuanya? Senyum. Please. Kita jumpa kembali minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Aku posting 1-2 hari ini. Dan ajarin temannya. Jangan biarkan dia nggak paham. Karena nanti nilainya menentukan nilai semua kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Iya.